Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke part 2, masih kaji yang sama. Syarat menjadi waliullah. Wah, keren nih. Yang kedua ini. Syekh Jarrah menyebutkan syarat menjadi wali Allah. Ada 3 sifat utama para wali Allah yang perlu antum ketahui. Pertama, 3 sifat. Wadallah fil maqami al-awali. Itu yang pertama. Iwan, kaji ini nggak ada di luar. Itu yang pertama. Artinya mengutamakan Allah saja dalam segala hal. Orang makrifat menyebutnya masyi wallah. Artinya apa? Serba Allah. Itu yang pertama. Sifat wali Allah begitu. Ya, saya nggak ada duit, Allah berkehendak. Ya, saya dapat duit, alhamdulillah Allah berkehendak. Ya, saya dapat istri jelek, hitam, Allah berkehendak. Itu namanya masyi wallah. Itu sifat kewalian. Yang kedua, pertanyaannya sebelum naik kedua, yang pertama tadi, ada sifat itu? Ande mana? Aden menyasa ke petang. Seharusnya dapet 10 M. Di parangnya itulah. Itu sifat apa? Itu sifat wali nagari. Banyak banget. Jadi itu dia. Itu ciri-cirinya ya gitu ya. Jadi enggaknya Anda sampaikan ini supaya kita tahu. Itu kan perasaan kita yang tahu. Yang kedua, abta'adan makhluqatihi. Yang pertama tadi wadallah fil maqami al-awali. Yang kedua nih yang kita bahas, abta'adan makhluqatihi. Artinya berpaling dari makhluknya. Onde awak mesti supaya dapet RT mesti mandat KI itu tuh. KKN. Rizki di KKN. Nggak bisa. Kalau orang masih begitu, itu udah kalifatullah. Udah pusing. Yang presiden wali. Kalau ada yang menyebut presiden wali itu malu namanya. Tetap dia harus berpolitik, kan repot. Iya kan? Karena ada konsep yang kedua ini. Harus berpaling dengan apapun yang namanya makhluk. Itu yang disebut abta'adan makhluqatihi. Yang ketiga, sifat kewalian yang perlu antum pahami. Al-iltizamu bisyariahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah tahu deh. Syariat Nabi nih. Berpegang sehebat-hebatnya syariat Nabi. Khususnya Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, maling potong tangan. Kira-kira gitu ya. Jadi gini, hukum-hukum konvensional yang ada di situ, itu aturan kenegaraannya. Tapi kita secara pribadi tetap pakai syariat Islam. Itu dalam fikih. Udah paham ya? Prinsipnya itu. Jadi boleh kita marah. Kalau nggak bisa dilakukan, misalnya kita bertetangga melakukan maksiat, kita nggak bisa melakukannya dengan nggak berubah, udah berdoa tapi nggak berubah, kita yang pindah. Berat nih Pak, repot nggak zaman sekarang? Karena kita wasil, orang yang sudah mencapai kalifatullah. Biasanya orang yang sudah wasil diam satu tempat bisa nyapu semua orang tuh. Kalau kita benar ngamalin hijab. Itu yang disebut kutub. Ampalos. Jadi ibaratnya imam ruhani itu. Nah bagi orang yang tahu itu paham. Nah itu pun kita harus merasa nggak mampu. Nih gempa prediksi secara firasat sudah ada. Tetap kita melakukan istiqosah. Lakukan secara keilmuan hijab. Sampai
Lakukan saja. Dan itu tidak boleh gembar-gembor. Ayo. Gitu. Jadi yang 3 tadi, ya, syarat utama para wali Allah, amalannya udah paham, ya, amalan udah paham kan? Dalam kejiwaan kita mesti pegang 4 prinsip, dalam amalan banyak dihijib, iya kan? Nah, umumnya gitu. Tapi tidak boleh lepas syariat. Nah, hati-hati, ya. Ketentuan utama menjadi wali Allah, ini sudah ketentuan. Atau syarat mutlaknya menjadi wali Allah adalah logika kita dulu. Yang paling penting, mindset, pola pikir kita. Harus sejalan dengan syariat yang sudah ditentukan Rasulullah, sunnahnya. Nah, itu dinukil dari kitab Hidayatul Ajqiya ila Taraki Awaliyah. Dijelaskan tentang tahapan bagi seorang untuk mencapai derajat waliullah. Di dalam kitab tersebut disebutkan inna tariqo syariatun wa tarikatun wa hakikatun fasma laha mamisila. Sesungguhnya jalan untuk menjadi waliullah ada 3, yaitu syariat, tarekat, hakikat. Dan dengarkanlah yang menjadikan perumpamaannya. Iktibar makna. Itu ada di bukunya. Bukunya Hidayatul Ajqiya ila Tarikil Auliya. Nah. 3 tahap tersebut. Kan tadi apa tuh? Syariat, tarekat, hakikat. Kalau marifat wasil, udah sampai. Ya. Diibaratkan dengan kata begini, 3 tahap tadi. Fasyariatun kasyafinatin watarikatun kalbahri syumma hakikatun zurul gola. Syariat bagaikan perahu. Tahu perahu? Syariat itu perahu. Kita ingin menuju ke sana. Berarti kendaraan. Nah, tarekat lautan. Sedangkan hakikat mutiara yang kita ambil, ilmu Allah. Sampai enggak? Yang terdapat di dalam lautan, bukan di pulau. Menuju ke tengah, mutiaranya di sana tuh, di tengah laut. Kalau ke pulau syariat lagi. Gimana nih? Mutiara yang diambil. Ke tengah lautan dulu mutiara, ya. Sulitnya antara hakikat sampai titik wasil itu jalannya ke bawah. Resikonya tinggi. Perlu keahlian, perlu alat, perlu petunjuk. Sampai itu yang pemberi dasar. Nah, itu makanya pakai iktibar. Sekarang tanya ya, ngambil mutiara itu di mana adanya? Dalam lautan. Ya kan? Fa syariatun kasyafinatin wa tarikatun kalbahri, lautan. Apa amalannya? Hijib tertinggi ada hijib lautan. Hijib bahari. Ya. Karena iktibarnya ke sana, itu pun diiktibarkan di Quran. Dari keterangan tadi, syarat ketentuan untuk menjadi waliullah adalah berpegang dari syariat Rasulullah, naik ke tingkat berikutnya meniti jalan menuju Allah, itu yang disebut tarekat. Iya kan? Nah, dan menyelam ke samudra untuk menemukan hakikat kehambaannya kepada Allah. Itu bahasa orang makrifat. Jadi setidaknya kita kalau orang membahasakan gitu, kita udah tahu jalannya, bukan teorinya. Ya. Karenanya ada 3 jalur pendaftaran wali Allah. Daftar. Ajal talaka, daftar dulu. Mau daftar satu-satu. Nah, ini satu daftarin. Nah, ada pendaftarannya. Ya.
Jadi syaratnya ada 3 daftar jadi wali Allah. Pertama, 1 jalur menjadi wali Allah. Jalur pertama nih ya. Jalur pertama, kalau ingin jadi wali Allah lewat jalur ilmu. Jalur apa? Ilmu. Ya. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali nih, ilmu adalah syarat menjadi ulama, jadi waliullah. Makanya orang waliullah nggak mungkin nggak ulama, nggak mungkin syekh, nggak mungkin nggak jadi kiai, nggak mungkin menjadi mubalik, nggak mungkin. Karena jalurnya ilmu. Ya. Barang siapa yang bertambah ilmunya maka bertambah juga rasa takwanya. Tidak ada wali yang tidak alim. Tidak ada khalifah ya yang tidak alim. Antum khalifatullah, berarti karena antum ditetapkan jadi khalifatullah, antum wajib berilmu agama. Hukumnya apa? Bukan sunat, wajib berilmu. Alhamdulillah saya di SAG, tunggu dulu, di UIN hati-hati, ada kekurangannya. Bikin tinggi kalau terpenggal hanya tasawuf didapatkan, teori. Ya, jadi anu bukan promosi untuk dipaksa datang kemari, tidak. Ya. Sekarang pertanyaan, ada nggak silabusnya misalnya di UIN itu zikir istiqomah sama-sama nafi isbat la ilaha illallah di lapangan itu ada nggak? Enggak kan? Enggak, spesifikasi amalannya sendiri-sendiri kan. Nah, jadi udah betul ada orang yang bertorekot, udah betul. Jadi bukan mendukung torekot, karena torekot itu ada di Quran juga. Ya. Jadi tidak ada wali yang tidak alim, artinya tidak ada wali yang tidak berilmu. Semua para wali orang yang memiliki kasyana keilmuan yang dalam. Hadis terdapat dalam kitab Hiyatul Auliya yang dikutip oleh Mustad Ahmad. Begini hadisnya. Absyiru ma'asyirul muslimin hadarobukum qad fataha baban min abwabus samai yubahiya bikumma malaikatau yaqulu haula ibadi qad faridatan wa hum yantaziruna. Okra. Bahagialah wahai orang-orang Islam, sesungguhnya Tuhanmu membuka pintu-pintu langit, membanggakanmu di antara para malaikat dengan mengucapkan mereka hambaku yang melakukan fardu dan menanti kefarduan yang lain, ilmu. Nah, orang yang dibanggakan Allah seharusnya kita kejar. Mau kan dibanggakan Allah? Itu yang disebut kekasih Allah. Adalah mereka yang melakukan sesuatu kefarduan dan menanti kefarduan yang lainnya, dinaikkan makomatnya, tapi bersifat wajib. Nah, hal ini tidak akan dilakukan kecuali hamba yang mendalami keilmuan ulama. Logikanya gitu, terutama ilmu keagamaan. Dan jalur ilmu ini dipraktekkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu derajat kewalian tertingginya sampai jadi nabi adalah melalui derajat keilmuan. Ya. Dipraktekkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ia sanggup menerapkan argumentasi ketauhidan di masanya. Hal ini difirmankan Al-An'am 83 Iqra, Ivan. Itu dia, jalur ilmu itu tuh.
Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Itulah keterangan yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan orang yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Itu jalur keilmuan. Orang yang mengamalkan ingin berniat jadi ulama, insya Allah menjadi wali Allah. Bisa melalui jalan keilmuan seperti talim kemari. Yang kedua, kalau malas teh cari ilmu, nah jalannya gampang. Allah itu maha bijaksana. Mau tahu nggak jalannya? Contohnya di Nabi Ayub, sabar. Insya Allah kalau antum sabar, digetok orang, alhamdulillah. Nggak ada duit, alhamdulillah. DO di sekolah, alhamdulillah. Dimarahin istri, alhamdulillah. Insya Allah jadi wali. Oh susah banget sih jadi wali. Jalannya ada. Sanggup sabar? Sabar harus diilmui. Sabar itu bukan pasif. Sabar itu aktif. Sampai Nabi Ayub diam aja nggak waktu sakit kulit? Minum obat, cari obat. Tapi sabar. Sekarang antum diputuskan sama misalnya calon istri antum. Sabar nggak? Udah saya putus asa nggak nikah. Brengsek semua perempuan. Ada itu. Mau jadi wali Allah apa tuh? Diuji terus nanti. Benar nggak? Nah, yang kedua itu kalau ingin jadi wali jangan susah. Contoh aja Nabi Ayub yang pertama berat. Mencontoh kepada Nabi Ibrahim. Allah dekatkan tuh Nabi Ayub sampai derajatnya ditinggikan jadi Rasul. Antum nggak mungkin jadi Rasul, nggak mungkin jadi Nabi. Berarti jadi wali Allah paling tinggi, udah gitu kan. Jadi wali Allah mesti dicoba dulu. Ya iyalah. Hidup ada cobaan, siap dicoba. Orang kalau dimuliakan Allah pasti diuji sejadi-jadinya. Bohong. Maka jangan putus asa. Cari solusinya, ilmu ujian itu. Kalau kita ujian itu karena ulah kita sendiri, tobat. Kalau kita sudah baik, sabar. Benar nggak? Insya Allah puncak tertinggi kita makomatnya adalah dijadikan khalifatullah. Bisa nolong orang lain. Dengan kapasitasnya tentu beda-beda, tergantung amalan kita. Nabi Ayub yang asal mulanya diberi kekayaan, diberi kecukupan harta oleh Allah, tiba-tiba diuji dengan mengambil harta anaknya, diberikan penyakit kulit, akan tetapi atas kesabaran ketabahan Nabi Ayub akhirnya diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah. Itu kan bisa diamalkan untuk kita dengan makomat derajat yang beda, tapi tidak pasif. Yang ketiga, ada yang tahu? Lawan sabar apa? Syukur. Bisa jadi wali untuk kalau bersyukur. Contohnya kemana? Syukur itu. Kemarin kan hijibnya ada. Hijib Sulaiman. Kalau Daud hijib sabar. Iya kan? Jadi pilih. Mau jalan mana keilmuan? Mau jalan sabar, udah dong, paling enak. Jalan syukur aja enak aja, mau kaya aja nih orang nih. Betul kan? Kedekatan Nabi Sulaiman dengan Allah lewat jalur syukur. Kedekatan Nabi Ayub lewat jalur sabar. Kedekatan Nabi Ibrahim lewat jalur keilmuan. Itu kan bisa kita praktekin. Amal
ada. Ya, amalannya kan ada. Ayat-ayat yang diambil oleh ulama-ulama keren untuk kita amalkan, betul kan? Nah, gitu. Lewat jalur syukur Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan harta, pangkat, kedudukan oleh Allah, timbul rasa syukurnya, bukan kurang, bukan petantang-petenteng, sehingga diangkat menjadi kekasih Allah. Jadi itulah kurang lebih 3 jalur menjadi waliullah, ya. Dengan 4 kesifatan yang mesti kita terapkan untuk mengamalkan syarat menjadi waliullah. Pertama lewat jalur ilmu seperti Nabi Ibrahim, cucunya Nabi Muhammad SAW. Kedua jalur sabar seperti Nabi Ayub. Ketiga jalur syukur seperti Nabi Sulaiman. Walau dalam syawab. Mudah-mudahan penguatan ini nanti di bab kedua ini anu tutup gimana step by step syarat untuk melakukan amalan hijab yang 9. Karena kemarin itu kan mujmal. Paham ya? Wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah